Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan ekspresi tulus. Sebelum datang ke kota Nanyuan, Raja telah memberinya beberapa hak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga berdasarkan apa yang dilihatnya, dia dapat menyesuaikan sikap Yong terhadap Qin Chen sampai batas tertentu. Apa artinya? Alasan kerajaan Yong berteman baik dengan Qin Chen hanya karena Qin Chen membunuh petapa agung naga hitam Huyi berdasarkan perspektif bahwa musuh dari musuh adalah teman, dia menghubungi pihak lain dan berteman. Persahabatan ini ada batasnya. Bagaimanapun, kerajaan Yong tidak mungkin memiliki hubungan penuh dengan masyarakat naga hitam untuk Qin Chen, dan permusuhan masyarakat naga hitam terhadap Qin Chen tidak dapat ditransfer ke kerajaan Yong. Namun pemimpin kerajaan Yong juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Raja Tianbei dengan Qin Chen, Raja Tianbei akan memiliki otonomi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pihak lain. Misalnya, jika pihak lain juga sangat memusuhi kerajaan Yong, Anda tidak perlu bersahabat dengan pihak lain. Jika pihak lain memiliki potensi besar, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman baik. Tindakan ini secara alami ditentukan oleh Raja Tianbei sendiri, tetapi apapun keputusan Raja Tianbei, penguasa kerajaan Yong akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar pada Raja Tianbei. Awalnya, Raja Tianbei merasa bahwa hadiah dari raja cukup berharga. Bahkan jika ada klan Komodo di belakang Qin Chen, itu sudah cukup untuk memberinya objek spiritual spasial yang dapat membuka reruntuhan para dewa. Namun setelah pertarungan sesungguhnya dengan Qin Chen, mentalitas Raja Tianbei berubah. Matanya berapi-api, menatap Qin Chen seolah sedang melihat harta karun langka. Brengsek. Tidak peduli apa itu perkumpulan naga hitam, bakat anak laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan melebihi dirinya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang terkenal dan berkuasa di lautan alam semesta di masa depan, dan bahkan mungkin memasuki alam legendaris Kaisar Dewa. Jika orang seperti ini tidak mau bekerja sama lagi, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi pendiam? Qin Shengyu, jika kamu membutuhkan hal lain, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Raja Tianbei terus menepuk dadanya dan berkata, apakah yang dikatakan senior itu benar? Qin Chen dan Saroye memandang Raja Tianbei dengan curiga. Apa yang terjadi? Apakah negara bagian Yong ini begitu murah hati? Mendengar ini, Raja Tianbei menjadi cemas. Qin Shengyu, apa yang kamu bicarakan? Qin Shengyu dan saya cocok seperti teman lama. Meskipun saya tidak tahu di mana Qin Shengyu adalah jenius lautan alam semesta, sekarang itu kami telah datang ke laut alam semesta selatan kami, saya, Kerajaan Yong. Sebagai tuan tanah, bagaimana saya bisa tetap acuh tak acuh? Biarkan saya meninggalkan Anda di sini hari ini. Qin Shengyu yang terhormat, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja Tianbei, bisa melakukannya, aku tidak akan pernah bisa memasuki ranah Kaisar Dewa. Melihat Qin Chen sedikit curiga, Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas dan bahkan mengucapkan sumpah beracun. Qin Chen langsung tersenyum saat melihat ekspresi cemas Raja Tianbei. Raja Tianbei senior, kamu tidak harus seperti ini, tapi berbicara tentang kebutuhan, jika memungkinkan, Qin memang memiliki permintaan tanpa ampun. Teman Qin Sheng, bicaralah saja. Raja Tianbei sangat bersemangat. Dia tidak takut Qin Chen mengajukan permintaan, tetapi dia takut dia tidak akan mengajukan permintaan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membutuhkan kristal kekaisaran. Saya ingin tahu apakah Raja Tianbei senior memiliki kristal kekaisaran. Jika memungkinkan, tolong pinjamkan Qin beberapa.
Jangan khawatir, Qin pasti akan mengembalikannya ke senior ketika dia memiliki cukup uang. Melihat Raja Tianbei begitu aktif, Qin Chen bukanlah orang yang pelit dan berbicara langsung. Dia memiliki celah besar di Kaisar Kristal. Setelah akhirnya menghancurkan Sage Agung Yilong, dan dengan bantuan dari Master Pavilion Abadi, Pavilion Chu Yueli, dia bisa mendapatkan 60 juta Kaisar Kristal, semua akan dikonsumsi begitu cepat. Dia tidak bisa keluar begitu saja dan membunuh Kaisar puncak manapun, bukan? Kaisar Kristal. Raja Tianbei tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara umum, dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai tingkat Kaisar puncak meminjam Kaisar Kristal. Jika dia tidak berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, dia bahkan akan curiga bahwa Qin Chen di depannya adalah pembohong. Dia ragu-ragu, saya ingin tahu berapa banyak yang perlu dipinjam Qin Shengyu. Semakin banyak, semakin meriah. Raja Tianbei, lebih banyak lebih baik. Faktanya, informasi sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Chen suka meminta tebusan dan sepertinya kekurangan uang, tetapi dia tidak ingin meminta dirinya sendiri untuk meminta kristal Kaisar. Menanyakan ketika dia tidak. Jika senior Raja Tianbei tidak memilikinya. Tidak apa-apa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Sangat sulit untuk memenangkan kepercayaan orang akhir-akhir ini ketika dia secara langsung meminta untuk meminjam uang. Siapa bilang tidak ada? Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa muncul di tangannya dalam sekejap. Qin Shengyu, kamu juga tahu bahwa aku ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, dan aku biasanya tidak membawa terlalu banyak kristal Kaisar. Ini gajiku untuk era ini. Hanya ada lebih dari 10 juta kristal Kaisar. Sekarang aku akan memberikan semuanya padamu, Qin Shengyu. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei menyodorkan harta luar angkasa ke tangan Qin Chen. Qin Chen melirik ke dalam dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianbei tidak hanya meminjamnya, tetapi dia juga meminjamkan semua kristal Kaisar perak kekaisaran yang dia miliki. Sangat murah hati. Raja Tianbei Senior, Qin Chen merasa bersyukur dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela oleh Raja Tianbei. Dia berkata dengan wajah malu, teman Qin Sheng. Saya tahu lebih dari 10 juta kristal Kaisar hilang, harap tunggu saya, tunggu saya. Begitu dia selesai berbicara, Raja Tianbei bergoyang dan menghilang ke dalam gua Qin Chen. Apa yang terjadi? Melihat Raja Tianbei langsung pergi, Qin Chen dan Saroye tercengang. Sejujurnya, Qin Chen cukup tersentuh karena pihak lain dapat meminjam lebih dari 10 juta kristal Kaisar, tetapi tampaknya senior Raja Tianbei belum puas. Di luar gua Qin Chen, mata hampir semua kekuatan di kota Nanyuan terfokus di sini. Saya bertanya-tanya mengapa Raja Tianbei datang menemui Qin Chen. Mungkinkah kita ingin bekerja sama untuk menangani masyarakat naga hitam? Atau apakah kita takut keberadaan orang ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yong, jadi kita datang untuk mengujinya? Setiap gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Raja Tianbei dari kerajaan Yong akan mempengaruhi pola seluruh laut semesta selatan. Alam menyentuh saraf setiap orang. Tapi sekarang, tentu saja, tidak ada yang berani mengintip ke dalam gua Qin Chen, bahkan rumah tuan kota pun tidak berani tersinggung. Terlebih lagi, ada 50 tentara kaisar dari tentara Shenwei kerajaan Yong yang menjaga pintu. Ledakan. Tepat ketika semua orang merasa cemas, dengan suara gemuruh, sosok Raja Tianbei tiba-tiba bergegas keluar gua dan muncul di pintu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa Raja Tianbei terburu-buru keluar dari gua Qin Chen?
Apakah kedua belah pihak putus? Atau apakah ada kecelakaan? Wow, 50 prajurit Angkatan Darat Shenwei semuanya mengeluarkan senjata mereka, menatap gua di depan dengan niat membunuh. Kedua komandan terkemuka itu maju selangkah, menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Raja Tianbei, apa yang terjadi?" Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke langit dari kelompok pasukan perkasa ilahi ini, seperti jurang maut atau penjara. Cepat, siapapun yang membawa Kaisar Kristal padamu, tolong bawakan itu kepadaku. Raja Tianbei berteriak pada semua orang. Kaisar, Kaisar Kristal. Banyak pasukan Shenwei tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan niat membunuh. Kedua komandan itu semakin bingung, "Tuan, maksud Anda Kaisar Kristal? Apakah kalian semua tuli?" "Ya, itu Kaisar Kristal. Siapapun yang membawanya akan diberikan kepadaku. Tidak ada yang akan tersisa. Jika ada yang tersisa, dia akan kembali ke wilayah dan keluarganya sendiri. Berhenti mengumpulkan prestasi militer di bawah komandoku." Wajah Raja Tianbei menjadi gelap dan dia memarahi. Mengapa orang-orang ini begitu buta? Ya, semua orang buru-buru menjawab dan mengeluarkan kristal kaisar dari tubuh mereka. 800.000. Kenapa sangat sedikit? Kamu masih pewaris keluarga Xuan Kong di ibu kota kekaisaran, dan kamu hanya memiliki sedikit kristal dewa di tubuhmu. Bagaimana denganmu? 2 juta. Yah, biasa saja. Sial, kamu hanya punya 500.000 yuan. Apakah kamu akan membuatku kesal sampai mati? Kamu punya 3 juta, haha, benar. Nanti aku akan mempromosikanmu menjadi wakil komandan. Setiap kali Raja Tianbei mengambil alih harta karun spasial, kesadaran spiritualnya akan memindainya. Ketika dia melihat lebih banyak, dia akan sedikit memujinya. Ketika dia melihat lebih sedikit, dia sangat marah hingga janggutnya berkibar, dan sekelompok para prajurit tercengang. Kekuatan kuat lainnya di kejauhan bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi dengan ini? Hanya Chu Yueli yang memikirkan kemungkinan dalam pikirannya, dan pupil matanya menyusut. Ini tidak mungkin, kan? Memikirkan kemungkinan ini, tubuh halus Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar. Di bawah pengawasan semua orang, dalam waktu singkat, semua kristal kaisar di tubuh 50 tentara ini dilucuti. Kamu terus menunggu. Setelah menerima semua kristal kekaisaran, Raja Tianbei masuk ke gua Qin Chen lagi. Di dalam gua, Qin Chen secara alami merasakan situasi di dunia luar. Tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa pulih, Raja Tianbei telah mengirimkan semua kristal kekaisaran ke Qin Chen. Teman Qin Sheng, ada total 95 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya datang terburu-buru kali ini, jadi jumlahnya hanya begitu banyak, kata Raja Tianbei kepada Qin Chen dengan ekspresi menyesal. Qin Chen melihat harta karun luar angkasa di tangannya dan benar-benar tercengang. Sekarang, dia memiliki lebih dari 100 juta kristal kaisar. Aduh. Raja Tianbei menghela nafas, teman Qin, Anda juga tahu bahwa saya menjalankan pasukan dengan sangat ketat. Tentara Shenwei di bawah komando saya. Sebenarnya bukanlah tentara biasa, tetapi orang-orang kuat dengan eksploitasi militer yang dikumpulkan oleh kerajaan Tuhan dari mayor keluarga dan pasukan. Sangat disayangkan bahwa di bawah komando saya, mereka tidak memiliki banyak kristal kekaisaran untuk dibawa, yang memalukan bagi Qin Shengyu. Tidak ada keluhan. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, saya tidak sedih. Saya ingin tahu apakah Qin Shengyu membutuhkan yang lain. Raja Tianbei bertanya dengan ragu. Tidak lagi. Kalau begitu aku akan pergi sekarang.
Raja Tianbei menangkupkan tangannya, mulai hari ini, kerajaan Yong kita dan Qin Sheng Yu akan menjadi kemitraan strategis segala cuaca. Mulai sekarang, jika Qin Sheng Yu membutuhkannya, kita dapat menggunakannya. Susunan komunikasi lintas domain ini untuk memberitahu saya kapan saja. Saya pasti akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mencapainya. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei mengeluarkan disformasi dan menyerahkannya langsung ke Qin Chen. Selamat tinggal. Raja Tianbei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di luar gua, berjalan. Di bawah perintah Raja Tianbei, banyak pasukan Shen Wei pergi dengan perkasa, hanya menyisakan orang-orang di kota Nanyuan yang terlihat bingung. Di dalam gua, Saroye melihat harta karun luar angkasa di tangan Qin Chen dan berkata tanpa berkata-kata, "Tuan, Anda bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada perampokan." Qin Chen meliriknya dan berkata, "Terima kasih." Di balik pintu tertutup, dia tidak sabar untuk berlatih.